Siswa-siswi kelas 9 yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan berbicara tentang beriman Kristiani. Ada 3 pokok pembahasan kita tentang beriman Kristiani. Yang pertama tentang Yesus Kristus, kedua tentang Tritunggal, dan yang ketiga tentang tindakan iman. Terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar yang pertama ialah bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud kehidupan beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Kedua, bertanggung jawab dan peduli dalam praktik hidup beriman Kristiani. Ketiga, memahami praktik hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas, misalnya mengucapkan doa syahadat, atau menuliskan refleksi, atau menyusun doa, atau mengikuti kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan praktik hidup beriman Kristiani. Adapun indikator yang pertama menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Kedua, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani. Ketiga, mewujudkan iman Kristiani dalam gereja Katolik berdasarkan dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 14. Keempat, menjelaskan Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik. Kelima, menjelaskan bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam gereja. Dan yang terakhir, membuat refleksi tentang sikap dan usaha yang harus dikembangkan untuk semakin mengimani Allah Tritunggal. Sebelum melangkah lebih jauh, kita pertama-tama bersama-sama membaca sebuah cerita. Judul ceritanya ialah Memberi Diri. Berabad-abad lampau memerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hatiku. Kepada orang-orang lain engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Namun kepadaku engkau telah memberi dirimu sendiri." Nah, dalam cerita tersebut, raja telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita.
Demikian juga Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus. Nah, pertama kita lihat Yesus Kristus sebagai sumber iman Kristiani. Tindakan Allah menyelamatkan manusia paling nyata dan kelihatan dalam diri Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, iman akan Allah berhubungan erat dengan iman akan Dia yang diutusnya, putranya yang terkasih, yang berkenan kepadanya, dan Dia yang harus kita dengarkan. Tuhan sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga." Kita dapat percaya kepada Yesus Kristus karena Ia sendiri adalah Allah. Tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Karena Ia sudah melihat Bapa, Ia adalah satu-satunya yang mengenal Bapa dan dapat mewahyukannya. Kekhasan iman Kristiani dibandingkan dengan iman dalam agama lain terletak pada pribadi Yesus Kristus sendiri yang tidak hanya diimani sebagai nabi utusan Allah, tetapi sebagai pengantara Allah dan manusia, yang walaupun telah wafat, namun tetap hidup dan berkarya di dunia melalui Roh-Nya. Orang tidak dapat percaya akan Yesus Kristus tanpa berpartisipasi pada Roh-Nya. Roh Kudus menyatakan kepada manusia siapa Kristus. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu berarti karya penyelamatan Allah tetap berlangsung hingga sekarang. Mari kita lihat beberapa karya Roh Kudus. Bila pada gambar ada 7 karunia Roh Kudus, itu ada pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Allah, dan kebijaksanaan. Penyertaan Yesus tentu saja bukan dalam bentuk kehadirannya sebagai manusia, tetapi Ia mengutus Roh Kudus sebagaimana yang Ia janjikan dalam Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31 tentang Yesus menjanjikan penghibur. Adapun beberapa karya Roh Kudus, yakni Roh Kudus menjadi daya hidup ilahi yang menjadikan orang beriman menjadi anak-anak Allah. Itu ada dalam Roma bab 8 ayat 15 dan Galatia bab 4 ayat 28 sampai 31. Kedua, Roh Kudus memimpin umat Kristiani. Itu ada dalam Galatia bab 5 ayat 18. Selanjutnya, Roh Allah itu memerdekakan. Itu ada dalam 2 Korintus bab 3 ayat 17. Roh Allah menguatkan dan meneguhkan, ada pada Efesus bab 3 ayat 16. Memampukan kita untuk berdoa kepada Allah, dalam Galatia bab 4 ayat 6. Roh Kudus mewahyukan kebenaran dan rahasia Allah kepada umat beriman, ada pada Efesus bab 1 ayat 17 sampai 19 dan Kolose bab 1 ayat 9. Dan yang terakhir, Roh Kudus memampukan manusia untuk mengasihi Allah dan sesama melebihi segala sesuatu, ada dalam Markus bab 12 ayat 30 sampai 31. Beriman Kristiani tidak hanya mengetahui dan meneruskan ajaran dan teladan Yesus di masa lalu, melainkan percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Yesus Kristus tidak hanya meninggalkan ajaran dan teladannya pada saat Ia masih hidup di dunia ini. Dan karena Yesus tidak pernah menuliskan ajarannya, maka kita percaya banyak hal yang ditinggalkan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab suci. Dan itu yang oleh gereja dinamakan tradisi. Kitab suci Perjanjian Baru bukan satu-satunya sarana agar kita beriman kepada Allah sebagaimana diajarkan Yesus Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa tidak hanya Alkitab sebagai sumber ajaran, melainkan juga ada tradisi dan magisterium.
tentang tradisi akan kita dalami pada Kompendium Katekismus Gereja Katolik halaman 22. Mari kita lihat dulu kompendiumnya. Kita melihat tentang pewarisan wahyu ilahi. Mengapa ini diawali dengan pertanyaan ya? Mengapa dan dengan cara bagaimana wahyu ilahi itu diwariskan? Allah menghendaki agar manusia diselamatkan dan sampai pada pengetahuan akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena alasan inilah, Kristus harus diwartakan kepada semua menurut perintahnya. Pergilah dan ajarlah segala bangsa. Dan itu diwariskan oleh tradisi apostolik. Nah, apa itu tradisi apostolik? Tradisi apostolik adalah pewarisan pesan Kristus yang diturunkan sejak awal kekristenan melalui khotbah, kesaksian, institusi, ibadah, dan tulisan-tulisan yang diilhami. Para rasul mewariskan apa yang sudah mereka terima dari Kristus dan belajar dari Roh Kudus, kemudian terus berlanjut kepada pengganti-pengganti mereka, para uskup, dan melalui mereka kepada semua generasi sampai akhir dunia. Nah, bagaimana terjadinya tradisi apostolik? Tradisi apostolik terjadi dalam dua cara, melalui pewarisan langsung sabda Allah yang disebut sebagai tradisi, dan melalui kitab suci yang merupakan pewartaan keselamatan yang sama dalam bentuk tulisan. Namun alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu hubungan antara tradisi dan kitab suci. Kalau kitab suci itu tradisi yang ditulis, sedangkan tradisi itu tentang tindakan dan tutur kata Yesus yang tidak ditulis namun diteruskan oleh para rasul. Nah, mari kita lihat hubungan antara tradisi dan kitab suci. Tradisi dan kitab suci berhubungan erat dan saling melengkapi. Masing-masing menghadirkan misteri Kristus dan berbuah di dalam gereja. Kedua hal ini mengalir dari satu sumber ilahi yang sama dan bersama-sama membentuk khazanah iman yang suci, dan dari sinilah gereja mendapat kepastian tentang wahyu. Sudah tahu kan tentang tradisi dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang telah kita bacakan tadi? Selanjutnya kita akan melihat tentang iman akan Tritunggal Maha Kudus. Ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus merupakan rangkuman dari seluruh iman Katolik. Secara singkat, iman Kristiani dirumuskan dalam syahadat atau credo atau pengakuan iman. Dalam credo terungkaplah iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Kunci pemahaman akan Tritunggal terletak pada iman bahwa sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, dan tindakan penyelamatan itu paling nyata dalam diri Yesus Kristus. Namun tidak berhenti sampai di situ, sebab setelah Yesus Kristus wafat dan bangkit serta naik ke surga, Allah tetap bekerja menyelamatkan manusia berkat Roh Kudus yang dicurahkan pada setiap orang. Beriman kepada Tritunggal Maha Kudus berarti terlibat secara aktif mewujudkan kehendak Allah yang ingin menyelamatkan umat manusia dan segenap alam ciptaannya tanpa henti. Nah, untuk memahami tentang Tritunggal, kalian dapat melihat gambar di samping ini. Allah adalah Bapa, adalah Roh Kudus, adalah Putra. Namun ketiga pribadi itu berbeda-beda, bahwa Bapa itu bukan Roh Kudus itu bukan Putra, dan Putra itu bukan Bapa. Maka orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar alasan keagamaan yang cenderung lahiria.
Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Aspek yang ketiga kita akan lihat tentang aspek-aspek hidup beriman Kristiani. Ada 3 aspek. Yang pertama, pengalaman religius. Kedua, penyerahan iman. Ketiga, pengetahuan iman. Kita lihat terlebih dahulu tentang pengalaman religius, yakni pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Dan karena pengalaman itu, manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Saya mengutip perkataan dari seorang imam. Dia mengatakan demikian: kita boleh meninggalkan segala-galanya untuk Tuhan, namun jangan meninggalkan Kristus demi sesuatu yang lain. Kedua, penyerahan iman merupakan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya dan merupakan wujud tindakan yang sesuai ajarannya dalam Matius bab 7 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang terakhir, aspek yang terakhir itu pengetahuan iman, yakni menuntut seorang umat Kristiani untuk terus-menerus dan makin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Ingat ya, ada 3 aspek dalam hidup beriman Kristiani, yakni yang pertama, ini ada pengalaman religius, penyerahan iman, dan pengetahuan iman. Ada 3 aspek. Selanjutnya, mewujudkan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Hidup beriman merupakan proses yang berjalan sepanjang hayat. Kalau dalam istilah pendidikan dibilang belajar sepanjang hayat. Berarti selama kita hidup, kita terus belajar. Hidup beriman merupakan proses yang berjalan sepanjang hayat untuk menanggapi sapaan dan pernyataan diri Allah. Sebagaimana Allah terus berkarya atas diri kita dalam rohnya, maka kita perlu menanggapinya tanpa henti. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui orang-orang yang kita kasihi. Misalnya melalui orang tua, melalui teman, melalui para guru, dan masih banyak pengalaman dikasihi yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Untuk mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah seperti yang dilakukan Abraham. Dia rela meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke negeri asing yang tidak pernah ia ketahui. Demikian juga ketika Allah memintanya mengorbankan Ishak anaknya, dia rela memberinya sebagai korban, walaupun pada akhirnya Allah telah menyediakan korban pengganti bagi Ishak. Demikian juga dengan Maria. Kesediaan untuk menerima pemberitahuan dan janji Allah untuk menjadi perantara bagi kelahiran Yesus itu merupakan pilihan dan keputusan yang berani, karena harus berhadapan dengan tradisi bangsa Yahudi yang sangat ketat dalam hal kesusilaan. Sulit bagi kita membayangkan yang dihadapi oleh Maria terhadap reaksi keras masyarakat Yahudi. Bayangkan wanita yang kedapatan berzina saja harus dihukum rajam. Apalagi Maria sang perawan harus mengandung padahal dia belum bersuami. Maria berani menghadapi semua itu karena imannya kepada Allah dan yakin akan penyertaan Allah dalam hidupnya. Sekarang kita akan mendalami ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani menurut dokumen Gaudium et Spes artikel 14
dan kutipan teks kitab suci dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Kita lihat terlebih dahulu dari Gaudium et Spes artikel 14. Gaudium et Spes artikel 14. Maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya berdasarkan kitab suci dan tradisi. Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ingat ya, sumber keselamatan kita itu adalah pada Allah, yakni di dalam Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Ingat, baptis itu seperti pintu, melalui pembaptisan orang masuk menjadi anggota gereja. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja, mereka yang mempunyai Roh Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman atau yang disebut kredo, syahadat, sakramen-sakramen. Kita harus menerima semua sakramen dalam gereja Katolik, yang ada 7 sakramen, dan kepemimpinan gereja ini serta persekutuan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Ini yang sering kita sebut dengan istilah napas nikmat. Napas itu masuk gereja tunggu Natal dan Paskah, nikmat itu masuk gereja saat dia nikah dan mati. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri, sudah tergabungkan padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatian. Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Nah, di sini. Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Adab 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Iman akan Allah harus diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan
agar iman dapat berkembang dan menghasilkan buah keselamatan dilakukan melalui: yang pertama, berhimpun pada hari Minggu untuk merayakan Ekaristi. Toh kalau kita sekarang berada pada masa pandemi, kita mesti merayakan ibadat sabda dari rumah dengan teks-teks yang telah dikirimkan dari keuskupan. Kedua, membaca kitab suci setiap hari. Ketiga, melaksanakan ibadat harian. Keempat, berdoa secara pribadi maupun bersama dalam keluarga. Terlibat dalam kehidupan jemaat setempat, KBG, lingkungan, stasi, maupun proki. Terlibat dalam masyarakat. Berpuasa dan berpantang. Memeriksa batin dan mengaku dosa di hadapan imam. Sebagai bahan evaluasi, kalian diminta untuk membuat refleksi tentang sikap dan usaha yang harus dikembangkan untuk semakin mengimani Allah Tritunggal. Saya yakin bahwa kalian pasti bisa mengerjakan tugas ini. Nih, seperti pada gambar, aku pasti bisa. Materi kita telah selesai. Terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti pembelajaran ini, mengikuti video ini, menonton video ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.